Shalom, ya anak-anak mudanya Tuhan, juga Bapak Ibu yang ikut bersama-sama dengan kami. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teristimewa buat anak-anak muda GKKD se-Indonesia. Hari ini kita berdoa, tema kita adalah mengubah sejarah bangsa. Tadi MC-nya berkata history maker. Ya. Kita bukan hanya berdoa supaya negeri kita ini Tuhan arahkan sedemikian rupa sesuai dengan rencananya, sehingga sejarah bangsa kita ini mengalami satu terobosan, perubahan yang luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi yang kita rindu juga adalah anak-anak muda GKKD mengalami satu terobosan yang luar biasa. Ini menjadi satu momentum yang luar biasa, di mana engkau mengalami jamahan Tuhan, panggilan Tuhan yang luar biasa, engkau menanggapinya, dan engkau menjadi history maker itu. Membawa Indonesia secara rohani dibawa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, bagaimana bahwa adalah kebenaran firman Tuhan bahwa anak-anak muda adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah katanya anak-anak pada masa mudanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri memang anak muda memiliki potensi yang luar biasa. Dan sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saudaraku, iblis juga ingin sekali meraih anak-anak muda. Kenapa? Potensinya luar biasa. Jadi penting sekali di sini, anak muda harus di tangan pahlawan. Anak-anak panah itu harus di tangan pahlawan. Baru dia nanti akan menjadi luar biasa sesuai dengan rencana Tuhan. Saya rindu agar malam hari ini kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan, dan anak-anak muda boleh dibangkitkan oleh Tuhan menjadi anak panah di tangan Tuhan. Kita akan belajar saudaraku dari tokoh di dalam Alkitab bernama Yusuf. Yusuf masih muda dan dia bisa mengubah sejarah yang luar biasa saudaraku ya. Dan dari sana kita nanti coba belajar bagaimana Yusuf muda ya dipakai oleh Tuhan untuk mengubah sejarah saudaraku, menjadi history maker. Kita tahu bahwa Yusuf bukanlah siapa-siapa sebelumnya. Dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Jadi akan sangat sulit sebenarnya dia menjadi pemimpin. Itu sebabnya ketika dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, bahwa dia besok hari akan menjadi luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan saudara-saudaranya akan hormat kepada dia, dan dia ditertawakan. Ketika dia sampaikan kepada orang tuanya juga mentertawakan dia. Bagaimana mungkin kami juga sujud kepadamu? Kenapa saudaraku? Tuhan pakai anak muda luar biasa. Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan dan dia bicara kepada Yusuf jauh-jauh hari. Dan luar biasa dia akhirnya kita tahu bahwa dia menanggapi panggilan Tuhan itu. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhannya saudaraku ya. Mari kita buka saudaraku firman Tuhan di Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8 saya bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu
untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Anak-anak mudanya yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kisah Yusuf sangat akrab kita dengar, dan rasanya tidak mungkin saya sampaikan di sini kisahnya semua, ya. Tetapi saya ambil ayat ini menjadi satu poin, bagaimana Yusuf menanggapi, bagaimana dia bisa menjadi history maker. Saya ambil dari ayat-ayat ini bagaimana dia bisa menjadi pengubah sejarah bangsanya. Dia mengubah keadaan bangsanya. Kita tahu akhirnya orang Israel jadi besar di Mesir. Tentu akhirnya keluar juga dari Mesir. Kenapa? Karena memang itu bukan salah Yusuf. Dari ayat ini kita tahu bahwa tugas Yusuf adalah untuk memelihara kehidupan, untuk menjamin keturunan Israel, dan untuk menjadi bapa bagi Firaun. Saya rindu kita bisa belajar dari kisah Yusuf ini, kita bisa mengambil poin-poin penting supaya setiap anak-anak muda GKKD boleh menjadi history maker. Apa yang kita bisa ambil, saudaraku? Nah, yang pertama adalah Yusuf mau dipakai oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, anak-anak muda itu seperti anak-anak panah. Anak panah harus mau dipakai, baru dia bisa diluncurkan kepada sasaran-sasaran, saudaraku. Kalau dia tidak bisa dipakai, tidak akan ada gunanya. Dan Yusuf mau dipakai. Kenapa saya katakan mau, saudaraku? Perhatikan firman Tuhan tadi, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu di sini. Untuk melanjutkan keturunanmu. Yang pertama adalah supaya mereka bisa makan, karena masa waktu itu katanya sudah 2 tahun masa sulit dan masih panjang masa yang sulit ini. Tetapi supaya umat Israel bisa hidup terus, Tuhan menyuruh Yusuf. Nah, yang kedua adalah untuk melanjutkan keturunan katanya. Dan yang ketiga adalah menjadi bapa bagi Firaun dan berkuasa di Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan malam hari ini juga berbicara kepada Anda dan saya adalah, apakah engkau mau dipakai oleh Tuhan menjadi anak panahnya untuk diluncurkan? Mengapa? Karena sekarang ini zaman begitu luar biasa berubah. Dan saya harus katakan memang ini milik anak muda. Zaman ini adalah milik anak muda, dan anak muda adalah penentu kemana diarahkan. Akan terjadi satu krisis yang luar biasa, saudaraku. Akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa secara rohani. Dan dia mau memanggil setiap anak-anak muda menjadi Yusuf. Dia mau pakai menjadi anak-anak panahnya di tangan oleh Tuhan kita. Masalah yang sering terjadi adalah anak-anak muda tidak terlalu tertarik untuk berkata, ya Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau. Mengapa, saudaraku ya? Ada salah persepsi. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, seolah-olah harus jadi pendeta. Lalu dia nggak punya cita-cita yang lain. Padahal saudaraku, dipanggil oleh Tuhan berbeda, bukan hanya untuk jadi
di atas mimbar saja. Tuhan membutuhkan ada di 7 gunung. Tuhan membutuhkan anak-anak muda tampil menjadi history maker di bidang pendidikan, di pemerintahan, di seni dan budaya. Ada juga di media, juga menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan bagi keluarga-keluarga. Ada 7 gunung dan Tuhan mau bangkitkan history maker di sana. Bukan hanya di atas mimbar, tetapi Tuhan mau panggil hamba-hamba Tuhan juga ada di bidang-bidang yang lain, di bisnis. Saudaraku, saya teringat waktu anak saya retret, saudaraku kelas 3 SMA, mereka retret, lalu ditantang hamba Tuhan, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Kalau tidak salah, hanya 2-3 orang saja yang maju dari ratusan orang. Waktu kembali, teman-teman anak saya bertanya, apakah kamu benar-benar mau jadi pendeta? Lalu anak saya berkata, apa salahnya pendeta? Cita-citamu bagaimana dong? Katanya, loh cita-cita saya tetap, saya pendeta, saya bisa insinyur, saya bisa apa saja, sarjana apa saja, tapi saya melayani Tuhan, saya hamba Tuhan. Sayangnya banyak anak-anak muda kita tidak terlalu memahami. Itu sebabnya dia seringkali tidak mau datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku pakai aku. Karena dia pikir dipakai oleh Tuhan hanya di atas mimbar. Tidak. Tuhan membutuhkan anak-anak muda masuk kepada 7 gunung sehingga ia bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah sejarah bangsa kita secara rohani, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, Yusuf muda, dia tahu ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia mau dipakai oleh Tuhan, dan itu perlu proses. Dia harus dibentuk. Mengapa? Tidak mungkin dia jadi pemimpin, tidak mungkin dia jadi dihormati kalau dia masih tinggal bersama orang tuanya. Itu sebabnya ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijadikan budak di Mesir, kita tahu sejarahnya, dia tidak pernah mengeluh. Dia tahu itu adalah proses untuk menjadi seorang yang berguna di masa depan. Kita boleh lihat di dalam Alkitab, tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yusuf bahwa dia menyesali keadaan yang terjadi. Tetapi seperti yang kita lihat tadi itu, di firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Yusuf justru berkata, Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Bukan kamu. Wow, itu luar biasa. Kakak-kakaknya mengira mereka akan dibunuh. Yusuf akan balas dendam karena perlakuan mereka kepada Yusuf. Tetapi ternyata tidak. Mengapa? Karena Yusuf tahu dia memang harus dibentuk. Dia harus dipersiapkan untuk menjadi hamba yang baik. Dia harus dijual di Mesir menjadi budak. Dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Sehingga dia bisa dipercaya di rumah Potifar, dipercaya di penjara, dan akhirnya bisa dipercaya di tanah Mesir menjadi kuasa atas Mesir. Dia bahkan disebut menjadi bapa bagi Firaun. Wow, itu luar biasa. Oleh karenanya, hai engkau anak muda, beri dirimu dibentuk. Beri dirimu dimuridkan. Beri dirimu mengalami proses di dalam Tuhan. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil katanya. Tetapi banyak anak muda memang karena di zaman ini pengennya langsung jalan pintas. Di dalam Tuhan memang ada proses. Biarkan dirimu
dibentuk oleh Tuhan. Biarkan dirimu diproses oleh Tuhan. Engkau akan lihat menjadi orang yang luar biasa, menjadi bejana-bejana, menjadi anak panahnya. Anak panah itu harus bisa diruncingkan sedemikian rupa supaya ya mungkin harus dikikis supaya lebih ringan, supaya lebih runcing lagi, supaya bisa melesat begitu rupa. Dan Allah mau, engkau mau libatkan dirimu dalam gereja lokal masing-masing, biarkan Tuhan memprosesmu. Orang yang dipercaya dalam perkara kecil baru bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, anak panah harus bisa diarahkan sedemikian rupa. Aneh kalau anak panahnya tidak mau diarahkan, saudaraku, nggak bisa melesat nanti sampai menuju sasaran, saudaraku. Tetapi dia punya hati, harus punya mau diarahkan. Ya. Tadi firman Tuhannya berkata, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Nah, Allah lah yang menempatkan. Tuhan mau engkau memberikan cita-citamu kepada Tuhan. Tuhan mau engkau mengikuti arahannya. Ya, Mazmur 32 ayat 8 berkata, saudaraku ya, aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, mataku tertuju kepadamu. Itu adalah janji Tuhan membimbing. Yeremia 29 ayat 11 juga berkata bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Dan masa depan itu adalah damai sejahtera untuk membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Tetapi banyak anak-anak muda masih meragukan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena takut nanti cita-citanya jadi berantakan ya. Enggak. Yang tahu masa depan adalah Tuhan. Yang tahu masa depan adalah Tuhan. Saya harus katakan kepadamu, kau anak muda, saya bersyukur, saya mengenal Tuhan, saya dicamah oleh Tuhan, masih mahasiswa, sehingga saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya harus katakan kepadamu, saya tidak pernah kecewa. Saya bangga mengikut Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, tetapi akhirnya Tuhan mengangkat. Itulah yang terjadi kepada Yusuf muda ini. Dia bukan siapa-siapa, tapi karena dia mau mengikuti Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau diarahkan oleh Tuhan, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Itu yang membuat dia dipakai oleh Tuhan menjadi bapa bagi Firaun. Dan apa yang menjadi mimpinya menjadi kenyataan. Akhirnya saudara-saudaranya harus hormat kepada dia, termasuk bapa dan ibunya hormat kepada dia. Apa yang dimimpikan menjadi kenyataan. Dia mengubah sejarah. Mengubah sejarah karena dia memberikan kelanjutan kehidupan bagi umat Tuhan di zamannya. Engkau anak muda dipanggil oleh Tuhan untuk memberi kehidupan bagi kotamu, bagi bangsamu. Untuk melanjutkan keturunan. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Supaya menjadi bapa-bapa bagi bangsa kita ini. Menjadi bapa bagi kota kita. Menjadi bapa bahkan bagi bangsa kita. Mari anak muda, kita bukan hanya berdoa supaya anak muda bangkit, tetapi beri dirimu bangkit menjadi pembuat sejarah. Bangkitlah anak muda GKKD se-Indonesia. Tuhan memberkati engkau. Bagaimana caranya? Tadi mau dipakai seperti anak panah, mau dipakai, mau dibentuk, dan mau diarahkan. Tuhan memberkati.